perahu sidanya. Jadi bahang kehangatan sudah mulai terasa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu regata. Jadi acara kita yang seterusnya yang baru saja dilepaskan oleh pegawai pelepasan, yaitu acara 25 Sakai akhir. Melepasi lebih kurang 100 meter dari garisan permulaan, telah menampakkan kipasan padu yang ditunjukkan oleh pengkayu-pengkayu Barakuda 27 ini, tetapi mengambil tumpuan di sebelah ujung sana. Perahu yang menggunakan plat nomor 25, yaitu perahu Barakuda 25 pun berada di kelompok hadapan ketika ini. Tetapi mahkota Dewa Gedung mengambil tumpuan, berjaya mengimbangi kedudukan ketika ini. Berjaya di kedudukan pertama memintas Barakuda 27 sebentar tadi. Tetapi adik kepada Barakuda 27, yaitu Barakuda 25, seakan-akan berjaya mengimbangi mahkota Dewa Gedung ketika ini. Manakala yang menggunakan plat nomor 19 di sebelah ujung sana, yaitu Jaminas Jaya, mengambil tumpuan berada pada kelompok hadapan 1, 2, dan 3. Memintas Barakuda 25. Jadi hebat sekali pertembungan pengkayuhan di kelompok hadapan kayak ini. Banyak sebanyak 5 buah, 6 buah, 7 buah perahu berada pada kelompok hadapan untuk meneruskan pengkayuhan menuju ke garisan penamat. Jadi kedudukan demi kedudukan seling kali bersilih ganti ketika ini. Mampukah mahkota Dewa Gedung mengekalkan momentum mereka ketika ini? Karena masih lagi berada di hadapan, hanya dipisahkan dengan jarak lebih kurang 1 plat sahaja. Manakala adik kandungnya sendiri, mahkota Dewa Gedung 15, berjaya mengambil tumpuan, memintas pada kedudukan yang pertama ketika ini. Cantik effort yang ditunjukkan oleh mahkota Dewa Gedung 15 ini, terus menyelusuri dengan pantas berada di hadapan, meninggalkan adik kandungnya sendiri, yaitu mahkota Dewa Gedung 13, berada pada kedudukan dengan jarak lebih kurang 3 meter saja. Jadi melepasi 1 kilometer. Sedang rancak perjuangan 8 buah perahu di kedudukan kelompok hadapan acara adik kepada ibu acara, yaitu Sakai 25 akhir ini. Jadi masih lagi jauh Tanjung Maut yang mana di dalam kelompok perahu yang amat besar ini. Kita tidak mahu melihat sebarang aksi-aksi yang tidak kita ingini akan disajikan oleh pengkayuh-pengkayuh di dalam satu kelompok yang amat besar ketika ini. Jadi mahkota Dewa Gedung 13 beriringan dengan saudara kembarnya, yaitu mahkota Dewa Gedung 15, berada pada kedudukan pertama. Jadi begitu hebat sekali pertembungan di antara mahkota Dewa Gedung 13 dan juga mahkota Dewa Gedung 15. Jadi perahu yang menggunakan plat nomor 8 mengambil tumpuan ketika ini, yaitu perahu Bujang Berani, berjaya meloloskan diri di tengah-tengah di antara mahkota Dewa Gedung 13 dan juga 15, berada pada kedudukan yang kedua. Jadi sekarang ini mahkota Dewa Gedung 13 masih berada jauh di hadapan, meninggalkan adiknya sendiri 15, mahkota Dewa Gedung 15 yang berjaya membuat override sebentar tadi, memintas Bujang Berani 8, berada pada kedudukan yang ketiga. Jadi disinilah gambaran siapakah yang akan kita tabalkan sebagai Raja Sungai Batang Lupar 2022 yang dijadwalkan akan berlangsung pada sekitar jam 2:30 petang nanti, mana hanya dibedakan oleh 5 orang pengkayuh saja untuk kita sama-sama melihat siapakah yang akan bergelar Raja Sungai pada petang nanti. Jadi masih lagi pertembungan abang dan juga adik mahkota Dewa Gedung 15 dan juga mahkota Dewa Gedung 13 ini. Pengkayuh-pengkayuh dan pasukan yang berasal dari kampung Lalang Gedung ini begitu bersemangat sekali ketika ini
berada di kelompok hadapan. Manakala Bujang Sigat yang menggunakan plat penomor 8 seakan-akan mahu memintas mahkota Dewa Gedong 15. Dihebat pertemuan di antara ketiga-tiga buah perahu ini, tetapi mahkota Dewa Gedung 13 ini seakan-akan amat selesa sekali berada di hadapan, kerana langsung tidak ada perahu yang berada di posisi kiri dan kanan mereka yang sedang melakukan kipasan padu ketika ini. Hanya tinggal 20 meter saja lagi menghampiri selekoh maut ini. Jadi secara eksklusifnya kita melihat aksi mahkota Dewa Gedung 13 yang menggunakan pakaian serba merah ini sekarang berada di kedudukan hadapan. Manakala di kedudukan 2 dan 3 pertembungan sengit di antara Bujang Berani dan juga mahkota Dewa Gedung 15 dan Jaminas Jaya yang membuat override dari sebelah kanan berjaya mengimbangi kedudukan mahkota Dewa Gedung 15. Jadi di sinilah turning point untuk kita sama-sama melihat kipasan padu kedudukan perahu-perahu yang sedang hebat melakukan kayuhan kipasan bertenaga menuju ke garisan penamat. Hanya tinggal lebih kurang 300 meter saja lagi. Ternyata gabungan abang dan juga adik ini, yaitu mahkota Dewa Gedung 13 dan juga mahkota Dewa Gedung 15 berada pada kedudukan 1 dan 2. Manakala Bujang Sigat yang menggunakan plat penomor 8 ini berkemungkinan besar terpaksa akur pada kedudukan yang ketiga. Manakala di kedudukan yang keempat, Jaminas Jaya yang sebentar tadi berjaya membuat override dari sebelah kanan terpaksa akur pada kedudukan yang keempat. Jadi inilah kehebatan mahkota Dewa Gedung dengan tagline mereka, bengkeng sampai adan membuahkan hasil. Jadi dendam membara yang mereka bekalkan di regata benak ini telah pun membuahkan hasil. Dan untuk kedudukan di tempat keempat sudah pastinya milik pasukan Jaminas Jaya. Jadi untuk keputusan tidak resminya